محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد يزل محرم من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله بالمضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق دين محمد دينا حقا على عالم محمد ذكر لأنفسنا محمد شكر فرض على أمة محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمة والظلام محمد طابت مناقب محمد صار الرحمن بالنعم محمد صحوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جار والله لا يظلم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور هادي من الظلم محمد
للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini yang insyaallah pasti Allah turunkan rahmat ampunannya kepada kita semua. Amin. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Sulamut Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kita sudah mendekati hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Nah, di sini kita akan sedikit berkisah tentang kurban. Nah, jadi ini berkisah kurbannya adalah kadang kisah kada berbagi daging ini kan. Nah, yang mana kisah asal usul disyariatkannya kurban ini asalnya adalah kisah daripada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nanti berarti kita hari ini judul kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita kisah dulu tentang Nabiullah Ibrahim. Ini memang inilah di dalam Al-Quran kisah yang terbaik itu adalah kisah tentang para nabi-nabi dan rasul. Banyak daripada sahabat terancam bertakun lawan Nabi tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Bahkan ada riwayat adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Sini pernah bertakun lawan Rasulullah, "Kam adadul anbiya ya Rasulullah?" Berapa gerang jumlah bilangan para nabi itu berapa? Jadi jawab Rasul, adapun jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. 124.000 nabi, sedangkan jumlah para rasul 315. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Nah, dan yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang harus wajib kita ketahui. Ada 25, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, memang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi yang wajib kita kenal, tapi kada sabarataan kisah tentang mereka itu sampai kepada kita. Kada sabarataan. Ada nabi disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi kisahnya kada ada. Kisahnya kada ada. Contoh, kayak kisah Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli ada disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kisahnya kada ada disebutkan. Kayak Nabi Ilyasa, ngarang sini ada disebut di Quran, tapi kada ada dikisahkan. Ada juga nabi dikisahkan di dalam Al-Quran, cuma cuplikannya aja. Nah, kayak kisah Nabi Soleh, nah kayak kisah Nabi Shu'aib, itu dikisahkan, ada kisahnya, cuma sekadar cuplikannya aja. Nah, ada lagi kisah daripada Nabi itu dikisahkan di dalam Al-Quran terangkat. Nah, kayak kisah Nabi Yusuf, ada kalau surah Yusuf. Nah, kayak Nabi Ibrahim, itu banyak di dalam Al-Quran. Ada lagi Nabi yang paling banyak disampaikan di dalam Al-Quran, lebih dari 130 ayat, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ini paling banyak di dalam Al-Quran dikisahkan. Nah,
Jadi kada seberataan kisah para nabi-nabi itu sampai kepada kita, dan termasuk adalah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya tentang Nabi Ibrahim. Kita kenalan dulu tentang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat akrab lawan kita setelah baginda Nabi Muhammad. Kenapa Cidin itu menjadi nabi yang paling akrab lawan kita? Setiap hari kita menyebut namanya Nabi Ibrahim, baik di dalam sembahyang atau di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Bahkan ada sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, dalam sembahyang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Sholawat Ibrahimiyah tiap hari kita sebut nama Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain kadang. Itulah Nabi Ibrahim, nabi yang paling dekat lawan kita. Nabi Ibrahim ini Sidin, anak daripada Azar. Ada riwayat mengatakan Azar ini adalah pamannya Nabi Ibrahim nang maharagusin lagi halus karena asli Abbasidin dan Tarikh bin Nahur. Ada riwayat mengatakan yang kayak itu. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah zuriat Nabi Nuh nang ke-10. Jadi jauh juga jaraknya adalah antara Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim itu 10 generasi. Dan Sidin lahir ini di masa kerajaan Raja Namrud bin Kan'an. Ini Raja Namrud ini raja yang sangat zalim, berkuasa sekehendaknya dan sombong. Bahkan ini sampai-sampai ngaku jadi Tuhan. Pernah suatu kali ketika mendekati di tahun kelahirannya Nabi Musa, dukun mahabarakan lawan si Namrud ini bahwasanya di tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan memperpondakan kerajaan Ikam, menghancurkan kerajaan Ikam. Ngaran Namrud ini cinta kekuasaan, salikan dia ada hendak teling-serakan. Akhirnya ia berfatwa setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini harus dipanggal minggunya, harus dibunuh. Dan setiap rumah itu diandapinya satpam, ibaratnya satpam lamanya ada bebinian hamil dijaga itu Pak supaya beranak. Lamanya lahir pinian selamat aja, lakian hilang kepala. Nah itu Bang. Tapi ternyata kuasa Allah Ta'ala, Allah menghendaki keselamatan kisah Nabi Ibrahim di tahun kelahiran beliau. Kayak kisah Nabi Musa juga, yang Fir'aun memanggal kepala banyak banget, berapa ratus ribu kalau bayi yang dipanggal. Dan itu juga di zaman ketika lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini lahirnya di dalam gua, dan sampai sekarang guanya itu masih ada. Siapa yang ada hati di YouTube tulis gua kelahiran Nabi Ibrahim itu ada di situ. Hendak melihat atau buka YouTube masih ada. Nah, dan ketika di dalam gua itu Sidin sorongan ditinggalkan Mama Sidin karena untuk menyamar-nyamarkan bahwa Sidin untuk melahirkan, jadi ditinggalkan Nabi Ibrahim sampai beberapa hari, sampai seminggu. Dan di hati Nabi Ibrahim ini pas melihati anak, alhamdulillah selamat aja, hidup aja. Ternyata diilihi di tangan ibu jari Sidin keluar baju susuk ngisap jempol. Dan pertumbuhan Nabi Ibrahim ini beda daripada anak-anak yang lain, cepat pertumbuhannya, kecerdasannya luar biasa, mulai lagi ke anak halus. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah ikutan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lawan kita untuk mengambil suri tauladan kepada dua orang. Yang pertama, ambil suri tauladan kepada Nabi Ibrahim, itu disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah datang kepada kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan juga Allah Ta'ala menyuruh mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad. Sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa jadi Nabi Ibrahim?
Nabi Ibrahim disebutkan beliau adalah awwalu man ikhtatan, awal-awal orang nang bersunat. Jadi sebelum Nabi Ibrahim kena datang bersunat ya kan? Jadi awal-awal orang nang bersunat itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah, pian jangan berpikir bahari siapa saja yang menyunatkan Nabi Ibrahim ya. Maka umur 80 umur 80 bahari Nabi Ibrahim bersunat. Nah, siapa yang menyatakan bahari kan udah tukang sunat kan tentu sih seorang, jangan dibayangkan. Nah, makanya sunat ini pun menjadi turun temurun dari generasi ke generasi sampai menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Makanya hukum sunat ini hukumnya bagi imam kita Syafi'i laki-laki wajib dan bini-bini wajib. Nah, lain imam yang lain kayak Imam Ahmad bin Hambal itu laki-laki aja yang wajib, bini itu hukumnya sunat aja bersunat. Jadi namanya mazhab Hambali silakan aja anak bersunat yang apa terserah. Tapi namanya kita Imam Syafi'i laki-laki bini-bini hukumnya wajib. Nah, dan Nabi Ibrahim ini adalah awal-awal orang yang memotong kumis. Nah, jadi bayangkan aja kan sebelum Nabi Ibrahim sepanjang-panjangnya tuh kan saya ingat sepanjang-panjangnya. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini kan disebut dengan bapak peradaban manusia. Banyak fitrah gawian-gawian Nabi Ibrahim yang itu menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Makanya ikutilah agama Nabi Ibrahim ya. Wattabi'u millata Ibrahim, banyak di Quran. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Nah, awal-awal orang yang memotong kuku adalah Nabi Ibrahim. Nah, bahari sepanjang-panjangnya tuh bang. Dan ulang Nabi Ibrahim ini adalah awal-awal orang yang bersiwak. Nah, bersiwak dengan menggunakan kayu siwak adalah Nabi Ibrahim awal-awal masa kali. Dan Nabi Ibrahim juga adalah awal-awal orang yang beruban. Nah, bahari kadada beruban. Nabi Ibrahim awal-awal beruban. Jadi ketika timbul uban, tahajud Nabi Ibrahim apa nih kepala putih, janggutnya putih. Janggut putih, di kepala ada putih. Lalu bertakwa Allah Ta'ala, ya Allah mahazan apa gini nih? Nah begini, lalu ujar Allah Ta'ala dijawab, hadza al-waqar, ini adalah tanda kedewasaan, tanda kemapanan, tanda orang itu sudah mapan untuk bertemu Allah Ta'ala. Makanya di dalam syariat Nabi Muhammad adanya huban itu merupakan surat daripada malaikat Israel. Surat malaikat Israel. Jangan takutan. Karena ada disebutkan di dalam hadis Nabi, ini huban itu sebenarnya anugerah. Sebenarnya anugerah. Jadi jangan sampai makanya makruh mencabut huban. Dikatakan aja. Makruh hukumnya mencabut huban. Ini ada hadis Nabi, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Tidak ada daripada seorang muslim yang dia itu beruban baik di rambutnya, kali janggutnya ngebunuh nang mana kan? Iya, melainkan itu nanti di hari kiamat menjadi nur, menjadi cahaya di hari kiamat. Menjadi cahaya karena di hari kiamat. Dan wa kataballahu lahu hasanatan, dan Allah tulis setiap satu huban itu kebaikan. Nah, wa hatta anhu khati'ah, dan dihapus daripadanya satu kejahatan. Jadi setiap satu huban itu dijadikan Allah Ta'ala nur karena di hari kiamat. Setiap satu helai huban itu menjadi keampunan dosa kasus kita dan ditulis di pahala. Ini gitu aja kalau nak minta hukuman sekapalaannya. Padiran yang gitu. Makanya Nabi Ibrahim sesudah mendengar itu, Allahumma zidni waqara, ya Allah tambahkanlah ulang kemapanan, maksudnya tambahin hukuman ini. Mendengar kepadirannya dan ke itu sekalian, jadi jangan takut. Nah, makanya disemer jangan, disemer kecuali bagi laki-laki nah hendak berperang.
itu boleh. Nah, lamunnya di semer huban itu kadang-kadang apa-apa, maka hukumnya haram. Amun di anu mah kudu lain Coba juga. Nah, amun pacar. ini pacarnya ada apa? Boleh. Ya, jangan dihirangi nang anu aja. Warna pacar warna hirang Jawa hirang itu menghilangkan anu nyawa pacar kayak Umar terkenal pacar itu ada apa? Singkat waktu singkat cerita tadi tentang Nabiullah Ibrahim. Kita kisah Makkah dulu. Kita kisah asal usul tentang kota Makkah. Di kota Makkah itu kan ada Ka'bah ya kalau. Nah, kita kisah Ka'bah pula. Asal usul adanya kota Makkah nih. Awal-awal orang yang membangun Ka'bah, Baitullah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sesudah Nabi Adam dipertemukan Allah Ta'ala dengan bini Siti Hawa di padang Arafah, di tempatnya di Jabal Rahmah. Sesudah itu Nabi Adam disuruh Allah Ta'ala untuk membangun Baitullah. Dibangun Nabi Adam, ya makanya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah di surah Al-Imran ayat juz keempat, juz 4 yang pertama. Awal-awal bangunan yang dibangun untuk beribadah itu adalah Baitullah. Siapa yang membangun? Nabi Adam. Nah, terus sampai di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang yang menghancurkan itu Baitullah habis rata, tinggal pondasi, dan pondasinya itu pun tinggal tertanam tertutup oleh tanah, tertutup pasir. Jadi di Makkah itu rata tadi Pak, rata. Dan di situ ada kehidupan sama sekali, tanam-tanaman kadada, tumbuh-tumbuhan kadada, manusia kadada, banyu pun kadada, kecuali hujan. Ya kan? Jadi di mana orang masa itu hidup? Orang hidup di daerah selatan dan daerah utara. Daerah selatan itu ya daerah Yaman, daerah utara itu ya daerah Syam. Syam itu termasuk ada Yordania, Palestina, Syria, Suriah di situ. Nah, jadi kehidupan di situ, sedangkan Mekah itu belum ada kehidupan sama sekali. Nah, daerah selatan, lalu daerah utara, tengah-tengah itu kan Mekah. Nah, Arab itu asalnya di Yaman. Arab itu asalnya di Yaman. Dulu di Yaman itu kehidupan makmur di situ. Orang-orangnya di situ sugih, kaya-raya di situ di Yaman itu. Karena di situ ada bendungan yang sangat mereka banggakan. Di situ mereka hidup. Dengan berkat adanya bendungan itu, mereka sejahtera hidup di situ. Disebut dengan bendungan Ma'rif namanya. Bendungan Ma'rif. Jauh jaraknya karena suara mulai. Nah, jadi gimana tadi? Nah, bendungan Ma'rif, hidup makmur masyarakat Yaman. Tapi mereka itu ingkar lawan Tuhan, mereka kafir lawan Tuhan, hidup malah bermaksiat, berpoya-poya. Lalu akhirnya Allah Ta'ala hukum, Allah kirim tikus untuk menghancurkan bendungan itu. Tikus saja Tuhan kirim, tikus tentara Tuhan nih, hancur bendungan itu sehingga banyak bubuhan ahli Yaman yang matian dan banyak juga yang selamatan, sehingga bendungan kadada lagi terjadilah kemarau. Kemana mencari banyu? Binatang banyak yang matian, tumbuh-tumbuhan banyak yang kada hidup. Akhirnya terpencar masyarakat di Yaman itu, ada yang ke Irak, ada yang menuju ke arah utara, ke arah Syam, dan ada satu suku di daerah Yaman itu namanya suku Jurhum. Ini kan asal usul terpencarnya bubuhan Arab nih. Nah, suku Jurhum ini membawa keluarganya, sukunya untuk berhijrah ke arah utara. Ke arah utara itu ke arah Syam. Kan di tengah-tengah itu ada Mekah di situ menuju ke arah Syam. Rupanya haratan di perjalanan itu
bertepatan dengan Nabi Ibrahim ma'antar Siti Sarah lawan Nabi Ismail nang lagi bayi menuju Mekah. Nya kan kayak pakaran kisahnya nih, jadi Siti Hajar mamanya Nabi Ismail nih, lawan Nabi Ismail diandak ke Mekah, kisahnya nang kayak ini. Nah, kisah aja kita hari ini. Inya kan Nabi Ibrahim bisi bini dua, Siti Sarah di Palestina lawan Siti Hajar. Ini lagu jauh benar nila antara Siti Sarah lawan Hajar ini. Siti Sarah ini orang wanita tercantik seduniaan. Nah, ini nila disebutkan ada dua laki-laki yang paling cantik di dunia ini, ada dua bini-bini yang paling cantik. Ini selain Nabi Muhammad ya. Nah, dua laki-laki yang paling ganteng itu pertama adalah Nabi Adam. Nah, karena memang dia diciptakan di surga, masih tinggal di surga, ya kan? Orang yang paling bungus pertama Nabi Adam, awal-awal diciptakan. Yang kedua adalah Nabi Yusuf. Tapi pada dua ini kalah juga kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering kisah Nabi di atasnya ya kan. Nah, ada perbedaan yang paling cantik itu adalah pertama Siti Hawa, yang kedua adalah Siti Sarah bininya Nabi Ibrahim ini. Nah, sedangkan Hajar ini budak. Nah, budak pemberian Raja Mesir. Ini kisahnya kayak ini pula. Kisah asal usul dapatnya Siti Hajar. Ini asalnya Nabi Ibrahim ini tinggal di Irak. Sini kan lahirnya di Irak, di Babilonia. Nah, setelah Sidin ini dibakar oleh Raja Namrud, dibuat ke dalam api, ternyata Nabi Ibrahim ini selamat, dan banyak orang itu banyak yang hendak mengikuti lawan Nabi Ibrahim. Banyak, sehingga Namrud ini orang banyak yang mulai ragu-ragu sudah lawan Namrud. Orang banyak yang kada percaya di berhala, banyak juga yang kada percaya di Namrud, percaya mengikuti lawan Nabi Ibrahim. Nah, ketika melihat Nabi Ibrahim ini selamat, banyak yang hendak mengikuti, lalu Namrud ini khawatir, lalu Nabi Ibrahim ini diusir oleh Raja Namrud daripada kota Irak. Dan yang ikut berserta Nabi Ibrahim ketika itu adalah Siti Sarah dan Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini adalah anak kemanakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bertiga beranak. Nah, ada kakak Sidin, salah satunya ngarannya Haran. Nah, Haran ini yang melahirkan Nabi Lut. Nah, jadi Nabi Lut ini mengira Nabi Ibrahim untuk Om Ibrahim. Paman. Nah, jadi itulah nilai dari Irak menuju Mesir dulu. Ini awal-awal orang berhijrah daripada para nabi dan rasul ini Nabi Ibrahim. Sebelumnya nabi-nabi kada datang kayak Nabi Ibrahim ini berhijrah kemari. Pertama ke Mesir dulu. Di Mesir itu ada raja. Raja ini orangnya kada kalah melihat bebinian bunga, selalu hendak aja mengawin itu. Walaupun bini orang, tetap diambilnya dikawininya. Lakinya pak disiksa di penjara, ya kan? Nah, jadi ketika sampai di Mesir, Nabi Ibrahim ini lagunya mengakuni lakinya Sarah, aku ini pecah dihukum. Lalu Nabi Ibrahim mengucap, siapa ini jadi Raja Mesir? Ini adalah saudaraku, maksudnya saudaraku seagama. Nah, selamat Nabi Ibrahim dulu. Tapi si Raja Mesir ini tetap ini hendak mengambil anak Siti Sarah. Bungas banget juga, diambil, hendak dijadikannya bini. Padahal bini banyak sih kayak gini. Diambilnya bini di rambutnya lah. Nabi Ibrahim sakit hati ya juga. Jadi ketika merebut Siti Sarah, rupanya banyak terjadi musibah-musibah yang menimpa si Raja Mesir ini. Macam-macam bala musibah nih, ajin akunya ketulahan Nabi Ibrahimnya merebut bininya nih, ketulahan ajin aku nih. Jadi untuk menebus rasa bersalahnya si Raja Mesir ini lawan Siti Sarah, lalu Raja Mesir ini memberikan hadiah macam-macam kepada Nabi Ibrahim dan memberikan sarapeng tanah. Dan Siti Sarah pun
diberikan oleh Raja Mesir anak Siti Sarah. Anaknya si Raja Mesir ini dijadikannya sebagai budak untuk dihadiahkan kepada Siti Sarah. Siapa? Hajar. Jadi Hajar ini bujur budak ngarannya, tapi abahnya orang nama jadikan budak sebagai rasa tanda inilah karena rasa bersalahnya Raja Mesir nih. Raja Mesir lawan Siti Sarah, jadi rasa taubatnya yang ngarannya dijadikannya anaknya yang bengaran Hajar untuk dijadikan budak kesan membantu Siti Sarah. Jadi Hajar ini jangan pengen anggap nang budak hirang hina tuh ada. Ini budak haram ini nih. Ngarannya aja budak, tapi orang hebat kayak Nabi Yusuf juga pernah jadi budak. Kalau sembarang budak bang, orang haram. Jadi akhirnya diberi. Nah, jadi Hajar ikut kepada Nabi Ibrahim ke Palestina. Nah, hijrah pulang dari Mesir ke Palestina, Siti Hajar 4. Siti Sarah kawin lawan Nabi Ibrahim puluhan tahun kada sing ngulihi anak lawas mahadam anak berdoa sudah kada wili anak sabar benar sudah sampai itu umur Nabi Ibrahim lebih 80 sudah kini aja. Nah akhirnya Siti Sarah mengusulkan Nabi Ibrahim kita ini sudah tua, sudah nih piani Nabi piani Rasul perlu benar bisa zuriat. Perlu ada orang nama meneruskan dakwah pian gini. Kawin aja pian. Jangan Nabi Ibrahim kita dibayar kita anak belum benar ya lagi. Jangan kita sudah lawas menghadang kawin aja biar anak dipaksa oleh Siti Sarah dan anak mengawinkan laki luar biasa. Akhirnya ayo sudah terserah ikam majan memilih akan biniannya siapa. Dan aja Siti Sarah kawin si galuh si Hajar. Kawin gini aja mudah-mudahan pian oleh anak. Akhirnya Nabi Ibrahim pun kawin di usia Siti 85 tahun kawin lawan Siti Hajar. Akhirnya kada lawas batiana. Siti Hajar kada tahu Siti Hajar. Ya kan? Akhirnya oleh anak. Iya, nang lahir Nabi Ismail, ngaran Nabi Ibrahim ini lawas, menghadang-hadang anak, sayangnya luar biasa. Sidin lawan Nabi Ibrahim, datang ke rumah awal-awal Nabi lihat Nabi Ismail, hendak keluar rumah Nabi kilik dulu Nabi Ismail dulu, sayang benar tadi bang luar biasa, menjenguk Siti Sarah rapinya, Siti lawan Nabi Ismail timbul cemburu, akhirnya kada tahan lagi, ditabur oleh Siti Sarah Hajar nih, tapi meherannya juga, akhirnya sarikan. Ini bini belum bini Tuhan lagi. Selalu ngomong. Akhirnya sarikan Siti Sarah ini lawan Hajar sampai Sarah ini bersumpah aku akan menyakiti dagingnya Hajar. Bersumpah. Akhirnya sesudah reda marahnya Siti Sarah ini lalu tepatnya lawan Nabi Ibrahim ini kayak apa? Sudah bersumpah hendak menyakiti dagingnya Sarah Hajar ya, maka sumpahnya harus dilaksanakan kayak apa kini aja Nabi Ibrahim ikam tetap laksanakan sumpah ikam itu napa ikam sakiti daripada dagingnya Hajar tuh luangi dua telinganya. Nah, dua telinganya Hajar itu luangi itu sebagai penembus sumpah ikam. Iya kan, jadinya dilubangi Siti Sarah atau telinganya Hajar tuh itulah asal-usul kebinian pembonel. Nah, jadi kesannya itu sesudah beruang, sekalinya diadakan Nabi Ibrahim anting ngomong masalah adiknya. Aduh, makin yang akhirnya kada tahan lagi pepandah lawan laki. Ulun kada tahan lagi sudah gitu. Ulun kada tahan lagi sudah sarumah lawan Hajar kini aja nah ulun kan keluar pada rumah tuh Hajar kan. Dan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk tetap Siti Sarah di rumah, tapi Siti Hajar dikeluarkan pada rumah. Di mana ditempatkan di tanah Al-Haram, tanah haram Mekah. Disuruh Allah Ta'ala mandak ke situ. Ini ujian Nabi Ibrahim nih, ujian berat nih.
Lawas belum bisi anak, pas dapat anak masih bayi disuruh Tuhan berpisah dengan Nabi Ibrahim, disuruh mandap ke Mekah. Tapi karena perintah Allah Ta'ala berangkat Nabi Ibrahim membawa Hajar lawan Ismail bayi berangkat, maka perjalanan itu sebulan tuh dari Palestina ke Mekah itu berunta-unta yang laju tuh. Dia sampai perjalanan sampai di Mekah, ditempatkan Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah. Waktu itu kan Ka'bah rata tadi, Ka'bah rata. Diulahkan Nabi Ibrahim, situ kekemahan, di situ tinggal, di situ Siti Hajar lawan Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ibrahim sesudah mandang Siti Hajar lawan Nabi Ismail, lalu Siti berangkat pulang menuju Syam. Lalu pujian Siti Hajar, ila aina tamdi, wahai Nabi Ibrahim, hendak kemana pian, apa pian? Jadi meninggalkan kami di sini. Ila aina tamdi, hendak kemana pian? Lalu kada diherannya oleh Nabi Ibrahim juga. Lalu akhirnya Siti Hajar ini pun mengucap, Allahu amaraka bihadza, Allah yang menyuruh pian mana kami di sini. Faqala laha na'am. Jun Nabi Ibrahim, bujur Allah Ta'ala yang menyuruh aku mana ikan berdua di sini. Ujar Siti Hajar, ini wanita tawakal luar biasa. Kalau memang Allah Ta'ala menyuruh pian untuk meletakkan kami di sini, idzan la yudayyi'an Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Silakan pian berangkat wahai Nabi Ibrahim. Berduaan di situ, ditinggali di situ minuman lawan kantong kurma 3 hari habis. Lalu hari berikutnya kelaparan Siti Hajar lawan Nabi Ismail. Kemana mencari banyu? Maka di tempat di padang yang kadada banyu, kadada orang, kadada tanam-tanaman, bahkan sebuting rumput aja ada tandus sama sekali. Siapa nang wani mantap anak keluarga di situ. Ya kan sakit awak kayak Nabi Ibrahim juga. Ini lawan Siti Hajar ini luar biasa, orangnya luar biasa. Iya, Nabi Ibrahim itu berucap, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ulun tempatkanna anak pilih ulun di tempat di lembah dataran rendah yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia sama sekali, di sisi rumah Engkau yang mulia. Lalu akhirnya sudah kelaparan. Lalu Siti Hajar ini pun mencari-cari banyu, menaiki sisi ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa di situ menitihi kalau pina ada banyu atau ada manusia anak-anak supaya kau minta tolong nih. Lalu Siti tihi pulang ke gunung, ke bukit sebutingnya ada kayak banyu itu anak ari kan karena kepanasan ari. Kayak ada banyu di situ. Tulak Siti pulang berjalan ke Bukit Marwah. Melihat pulang di Sofa pina ada, pulang sini berjalan ke Bukit Sofa, bulan-bulik sampai 7 kali sampai terakhir di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah itu pangkesa asal usul sa'i inilah. Itu Siti Hajar itu asalnya itu jadi syariat kita Nabi Muhammad di dalam umrah haji. Nah ini. Nah sesudah itu ketika sampai di Marwah sudah 7 kali berjalan, keganangan lawan anak, mendatangi Siti Hajar lawan anak. Nabi Ismail waktu itu diletakkan di dekat Ka'bah. Lalu rupanya pas melihat anak ada banyu, batis anak. Rupanya rahatan Siti Hajar bulang-bulik ke Bukit Sofa Marwah itu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk menabuk tanah dengan sayapnya Jibril keluar banyu. Di situ Siti Hajar minum. Akhirnya Hawa meminumi juga, menyusui Nabi Ismail, dia meminumi Nabi Ismail juga di situ. Tapi banyu Zam-Zam ini keluar terus. Lalu akhirnya ditutupi oleh Siti Hajar, ditahan oleh Siti Hajar sambil mengucap Zam-Zam ya Mubarak, Zam-Zam ya Mubarak. Itulah asal usul kenapa banyu itu disebut banyu Zam-Zam, dari kata-kata Siti Hajar. Nah, asal usul sa'i sudah, asal usul banyu Zam-Zam, asal usul Angonel. Nah itu adalah. Nah jadi minum di situ, hidup di situ. Kembali kisah tentang suku Jurhum tadi. Nah suku Jurhum yang hendak mencari tempat tinggal yang menuju ke arah utara tadi, sampai akhirnya di Mekah
melihat di situ ada burung berkumpul. Jawaban suku Jurhum ini kada mungkin di situ ada burung berkumpul kecuali di situ ada banyu. Ayo kita tolakkan ke sana. Sampai di sana diitihi ada dua beranak. Siti Hajar lawan Nabi Ismail hendak meminta banyu di situ. Jarang Siti Hajar, ini banyu milik kami. Ini banyu milik kami, Siti Hajar. Inggih pun jawaban Bani Jurhum. Bani Jurhum ini orang sugih, orang sufi. Inggih kami kada merampas lawan banyu pian, tapi kami hendak menukari. Jadi kami ini minta banyu, kami menukari, kami bayari banyu pian. Jadi makanya sesudah itu, bolehkah kami ini tinggal di sini? Bolehkah kami tinggal di sini? Inggih Siti Hajar. Iya, nang di situ tumbuhan Bani Jurhum untuk membangun rumah. Di situ akhirnya tinggal di situ. Disitulah asal usul terjadinya Arab. Adanya Arab. Kan Nabi Ismail kawin dengan orang Arab, orang bukan suku Jurhum itu. Kawin dengan bukan suku Jurhum. Yang bini Nabi Ismail yang pertama ngarannya Imarah, kemudian dicerai oleh Nabi Ismail atas suruhan Nabi Ibrahim. Kemudian bini kedua Sidin ngarannya Sayyidah ngarannya. Nah, itulah asal usul cikal bakal Arab di Mekah. Nah, dari perkawinan Nabi Ismail dengan suku Jurhum bukan Ahlul Yaman itu tadi. Kemudian sesudah Nabi Ismail mulai beranjak dewasa. Beranjak dewasa itu mulai remaja, beranjak remaja. Haratan remaja menuju remaja tadi, Pak. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, kisah kurban ulang. Kenapa kalau kisahnya asal usul daripada Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Ini Nabi Ismail kan tinggal di Palestina. Sidin menjadi orang yang sangat kaya raya di Palestina. Bahkan memiliki ribuan kambing. Sampai-sampainya kambing Sidin itu memenuhi kota. Saking banyaknya, saking sugihnya Nabi Ibrahim ini. Makanya Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abu Difan, bapaknya para tamu. Sebab setiap tamu siapapun itu pasti dijamu Nabi Ibrahim. Siapa aja yang datang dijamu oleh Nabi Ibrahim. Orang-orang kampung di sana dijamu oleh Nabi Ibrahim. Makanya hubungan masyarakat Palestina itu cinta benar lawan Nabi Ibrahim. Cinta benar lawan Nabi Ibrahim. Kampungnya berberkah dan Nabi Ibrahim itu pemurah luar biasa, kaya raya dan pemurahnya luar biasa. Disayang benar oleh masyarakat Palestina. Disebut beliau itu digelar dengan Abu Difan. Pernah suatu kali Nabi Ibrahim ini menyembelih 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing, 300 unta. Kan kegempakan. Siapa yang wali bertubaran kayak Nabi Ibrahim? Kadang-kadangnya 100 ekor kambing. 100 ekor kambing, 1000 ekor kambing, 300 unta menyembelih lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Bawangnya berapa kilo ya dulu? Nah, bawangnya. Bawangnya tuh Dagingnya aja dulu. Jadi bagi-bagi ke fakir miskin. Jadi itu pertama kali manusia yang menyembelih segitu banyaknya. Jadi dipuji oleh masyarakat. Dipuji luar biasa biar Nabi Ibrahim baik. Kaya raya juga. Jadi Nabi Ibrahim karena Allah Ta'ala, kenapa apa di sini dikorbankan? Simpanyakan binatang ini. Andai kata Nabi Ibrahim, ini sewaktu Nabi Ibrahim belum membisi anak lagi. Andai kata aku membisi anak, lamunnya Allah Ta'ala menyuruh aku nyembelih anakku semua. Jadi Nabi Ibrahim itu asal usul kata-katanya. Nah, situ ada riwayat mengatakan yang gitu. Jangankan kambing ribuan ratusan gitu. Jadi situ anak kenyaknya ada. Jadi Allah Ta'ala menyuruh aku nyembelih dia. Itu belum bisa anak, lawas sudah kan bisa anak Pak. Mbak kayak kita juga aku jangan namanya bisi mobil, jadi siapa aja di jalan dia aku bawa aja. Sekali bisi mobil, pernah ada. Merahnya kan. Nyaman ya bocet nih waktu belum bisi anak, akhirnya sampai puluhan tahun akhirnya bisi anak Nabi Ismail. Ternyata Allah Ta'ala menagih. Itu rupanya jadi tagihan Tuhan. Mimpi Nabi Ibrahim isyarat menyembelih anak.
Nah, setiap mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Asalnya ada percaya karena Nabi Ibrahim berjuang karena Allah Ta'ala ini menyuruh aku menyembelih anak kamu ulangnya kayak kambing kan jadi masalah. Anak mana seorang ulang menyembelih. Bujur juga aneh kambang guring kan ini atau namanya udah sebujur menyembelih anak asa kerewetannya bang, keingatan sidin kata-kata sidin bahari. Kata-kata sidin bahari, astagfirullahaladzim, kata-kata bahari. Andai kata aku bisi anaknya Tuhan menyuruh aku sembelih, Tuhan menagih janji. Dan Allah Ta'ala hendak menguji Nabi Ibrahim siapa yang paling dicintainya, apakah Allah Ta'ala nomor satu atau Nabi Ismail. Soalnya cinta terbagi. Nah, cinta mana? Cinta anak kah yang ditunggu-tunggu selama ini atau cinta Allah Ta'ala kah? Ternyata kekuatan iman cinta lawan Tuhan lebih besar di dalam dirinya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyuruh lawan Siti Hajar, wahai Hajar, nina mandi Ibrahim, mandi Ismail, berinya pakaian yang bagus. Aku hendak membawai jalan-jalan dulu. Pada tahun nih anaknya pacar sembelih. Hingga sudah siap, Nabi Ismail dibawa dekat Mina. Itu pianlah menyebut umroh. Itu biasanya ketika kita dibiskan melalui itu. Nah di situ biasanya ada guide-nya, di situ menyampaikan tuh najat, bukit tuh najat. Di situ terjadi dulu penyembelihan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Ada dulu pernah disampaikan. Nah, ada jadilah, ada tandanya di situ. Nah di bukit di Mina, daerah Mina di situ. Lalu Nabi Ibrahim berucap lawan Nabi Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuk. Aku jisidin termimpi bahwasanya aku menyembelih kamu. Nabi Ismail ini tahu Abbas ini Nabi Rasul, mimpi itu adalah perintah Allah Ta'ala. Ujar Nabi Ismail, sini kada ragu-ragu. Dan Nabi Ismail napa, iya abatif al matu'na satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Abah, kalau memang itu yang disuruh Allah Ta'ala, gawe wahai Abah. Ada papa ulun sumbalih ulun. Kalau memang itu suruhan Allah Ta'ala, gawe apa nampian disuruh, bukan gawe apa nampian kehendaki. Kata-katanya tuh, if'al ma tuqmar, kerjakanlah apa nampian disuruh, bukan kerjakanlah apa nampian kehendakinya. Dikehendaki Nabi Ibrahim kan apa sih? Apa menyembelih anak? Tapi lantaran disuruh, makanya tuh umar kalimat kata-kata Nabi Ismail itu. Kata papa ulun sabar aja. Ulun kada apa-apa disembelih kalau itu memang suruhan Allah Ta'ala. Ulun ridho, asal Allah Ta'ala ridho, ulun pun ridho disembelih. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Disitulah Nabi Ibrahim beberapa kali digoda oleh iblis. Nabi Ibrahim dulu digoda pertama-tama, digoda oleh iblis, digoda-goda. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, atadbahu ibnaka lihadhihi ar-ru'ya. Kamu ini menyembelih anak gara-gara mimpi aja kah? Sampai-sampai kamu wani benar menyembelih anak yang kamu tunggu-tunggu selama ini bumasnya anak ini nah. Kenapa jadi kamu sembelih? Harap gara-gara mimpi gini aja lah. Ini dari suruhan Tuhan, ini kembang mimpi aja, kambang goreng aja. Nabi Ibrahim dia tahu ini iblis nih mewaswasai Nabi Ibrahim. Iya, nang diambil Nabi Ibrahim 7 puting batu, dihampur sidin. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Disitulah asal usul melontar jumrah yang pertama, jumratul ula, melontar jumrah yang pertama. Sekalinya Nabi Ibrahim kada mempan digoda, lalu dihabari oleh iblis Siti Hajar pulang. Nah, situ dari Siti Hajar jadi tahu. Wahai Hajar, punah laki ikam Ibrahim hendak menyembelih anak ikam Ismail gara-gara mimpi. Jadi Siti Hajar, Nabi Ismail ini Nabi dan Rasul. Karena mungkin apa-apa Nabi Sidin Gawi itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala dasar menyuruh untuk menyembelih anak ulun Ismail. Kalau papa ulun ridho, jangankan Ismail, ulun gitu rela untuk dipanggal. Jadi Siti Hajar kalah juga. Iblis, iya, nang dihamput juga tuh akhirnya dengan 7 kali lemparan batu. Itulah asal usul Jumratul Wusta. Itu godaan kepada Siti Hajar.
Lalu akhirnya kada mempan dua laki bini ini digoda, lalu digoda iblis pulang, yang anak pulang, Nabi Ismail pulang nang digoda oleh iblis, kada mempan jua apa ridho aja Nabi Ismail, kalau jadi masalah harus sembelih. Akhirnya dihangkut pulang oleh Nabi Ibrahim. Iblis itu akhirnya buka iblis itu dengan 7 kali lemparan batu. Disitulah asal usul Jumratul Aqabah. Nah, berapa penting asal usul sudah tadi? Hah? 3 keempat kah? Asal usul bebonel, bebinian, asal usul sa'i, asal usul Banyu Zamzam, asal usul Jumratul Aqabah 4. Nah, kemudian kada mempan jua digoda bata 3 beranak ini, lalu disitulah terjadi siap pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pian ketika menyembelih ulun, pian jangan sampai melihat muka ulun, karena pian marah lawan ulun karena terlaksanakan pian menyembelih ulun. Lukupakan muka ulun ke tanah, panggal di pinggul ulun sidajana bagian belakang aja, supaya pian kada melihat muka ulun karena pian marah. Nah, Nabi Ismail juga adalah ikhlasnya luar biasa. Nabi Ibrahim tabahnya juga luar biasa. Siti Hajar pun tabahnya luar biasa. Pada menangis-nangis juga Siti Hajar ini kan ada kegampangan anak seorang ini disembelih laki. Siti Nabi Ibrahim ini pulang tabahnya luar biasa, kekuatan iman luar biasa. Ini ujian yang berat luar biasa kesan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kada apa-apa ya kanya sidin yang dibulikakan di ketika Nabi Ibrahim mengorbankan diri sidin dimasukkan ke dalam api, kada apa-apa sidin. Nabi Ibrahim lawas kada singulihi anak, sabar aja sidin. Tapi di ketika ujian menyembelih Nabi Ismail anak sini seorang, itu ujian yang paling berat. Makanya di Quran menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul azim. Itu adalah bahwasanya sangat ujian yang sangat luar biasa besar bagi Nabi Ibrahim. Penyembelihan anak ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim ini termasuk di golongan ulul azmi. Ulul azmi ini adalah nabi-nabi rasul-rasul pilihan Allah Ta'ala yang mempunyai ujian yang sangat berat. Yang pertama kan ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Makanya cucu nilai Nabi Ibrahim ini ia termasuk golongan daripada ulul azmi dan nabi yang paling utama sesudah Nabi Muhammad. Nabi Rasul yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya sesudah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Ibrahim. Karena luar biasa ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim ini, sabarnya luar biasa. Karena pengorbanan Nabi Ibrahim ini luar biasa. Sampai akhirnya siap menyembelih Nabi Ismail. Di ketika itulah Jibril membawa kambing kibas yang gana, diganti Nabi Ismail dengan kambing kibas. Disitulah asal usul syariatnya pengorbanan, korban. Mudahan kita nila sugih kalau korban tiap tahun, maka kegampangan nila berkorban ini setiap satu helai bulu daripada yang kita korbankan. Kita berkorban sapi umpamanya, setiap bulu sapi itu satu tim aja itu ditulis Allah Ta'ala satu kebaikan, dihapus Allah Ta'ala satu kejahatan. Dan nanti di hari kiamat binatang itu akan menjadi tunggangan kita nanti di titian Shiratal Mustaqim. Bukan di titian Shiratal Mustaqim, sesudah kita bangkit dikeluarkan dari kubur, kita menuju kepada mahsyar, kita berbuat di tunggangan kita yang kita korbankan di sewaktu di dunia. Mudahan kawan ya, setiap tahun siapa kamu ngumpul nang melewe ini. Nah, duit mudahan kau berkorban ya, mudahan kita sugih. Nah, tiap tahun kau berkorban, amin ya rabbal alamin. Nah, itu sedikit daripada kisah tentang asal usul korban. Nah, itu daripada Nabi Ibrahim. Jadi banyak adalah gawian-gawian Nabi Ibrahim yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Yang pertama tadi adalah berkhitan. Ya Allah, berkhitan bersunat. Yang kedua adalah memotong kumis. Awal-awal orang yang memotong kumis adalah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang ketiga, awal-awal orang yang memotong kuku Nabi Ibrahim.
Yang keempat, awal-awal orang yang bersiwak Nabi Ibrahim. Yang kelima, awal-awal orang yang berubat Nabi Ibrahim. Yang keenam, awal-awal orang yang berhijrah daripada para nabi dan rasul, itu pun adalah Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, awal-awal orang yang beristinja dengan banyu pun itu adalah Nabi Ibrahim. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi banyak adalah gawean daripada Nabi Ibrahim yang menjadi syariat bagi kita. Awal-awal orang yang berbonel daripada keluarganya Nabi Ibrahim. Siti Sarah tadi membonel anak mulu bangit tadi ngasih aja. Begitu pulang awal-awal tentang kisah apa tadi? Sa'i di situ. Begitu pulang banyu Zam-Zam. Begitu pulang berkorban. Melontar Imran. Itu daripada gawian Nabi Ibrahim itu. Makanya Nabi Ibrahim itu menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita saudara taat. Tuhan banyak menyuruh kita ittabi'u millata Ibrahim. Di Quran banyak, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Makanya awal-awal orang yang mengarani kita sebagai muslim pun itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya agama Yahudi. Kenapa jadi dingarani Yahudi? Itu nisbat kepada Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Nah, itu asal usul dingarani Yahudi, nisbatnya kepada Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub yang mengarani Yahuda. Nah, sedangkan agama Nasrani disebut juga dengan agama Masihiyin, itu nisbatnya kepada Isa Al-Masih. Kenapa jadi Masihiyin? Karena disebutnya kepada Isa Al-Masih. Disebut juga dengan Nasrani, kenapa? Itu daripada kata-kata bubuhan Hawariyun, nahnu ansarullah. Disitulah asal usul disebut dengan Nasrani. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, kita kan disebut dengan umat Nabi Muhammadiyin atau apa? Ternyata kita disebut dengan umat Islam. Siapa awal-awal orang yang mengalami kita sebagai muslim Islam? Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan di dalam surah Al-Hajj, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Dialah Nabi Ibrahim yang awal-awal mengarani kalian dengan Islam, muslimun. Jadi kedekatan kita dengan Nabi Ibrahim itu sangat dekat. Banyak daripada gawian-gawian Nabi Ibrahim yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad dan umatnya. Itulah Nabi Ibrahim. Bahkan ketika kita di dalam kubur, kita kena ditakuni. Siapa ini? Ini adalah Abi Ibrahim Khalil Abi. Ada kalau ditakin lah. Apa jalan? Ibrahim Khalilu Abiyah. Ini adalah Nabi Ibrahim bapak kami. Bapak apa? Bapak agama. Karena Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Adyan, bapaknya agama. Namanya Nabi Muhammad disebut Abul Arwah, bapaknya segala roh. Namanya Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Adyan, bapaknya agama. Karena agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam itu asal usulnya zuriat daripada Nabi Ibrahim. Makanya agama Yahudi memuji lawan Nabi Ibrahim, karena agama yang mencela lawan Nabi Ibrahim, karena agama Yahudi memuji lawan Nabi Ibrahim. Agama Islam memuji lawan Nabi Ibrahim. Agama Nasrani pun memuji lawan Nabi Ibrahim. Beda lawan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa dicela oleh bubuhan Nasrani. Nabi Isa dicela oleh bubuhan Yahudi. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad pun dimusuhi oleh Yahudi Nasrani. Beda namanya Nabi Ibrahim itu dicintai oleh seberatan agama. Bahkan bubuhan Yahudi itu mereka beranggapan Ibrahim itu adalah agama kami. Nah, kita juga bubuhan Nasrani beranggap Ibrahim itu adalah agama kami, tapi dijelaskan Allah Ta'ala Ibrahim itu hanifan muslimat, agamanya Islam. Ibrahim itu adalah Islam. Singkat cerita, Nabi ini belum sampai kisah tentang pembangunan Ka'bah, soalnya kita waktu akan sampai. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini beliau wafat menurut riwayat berumur 200 tahun. Dan sidin panjang umur
awal-awal yang meninggal dulu Siti Hajar dulu, itu Siti Sarah, Hajar Nabi Ibrahim. Riwayat terdahulu, ada riwayat mengatakan Siti Sarah yang terdudi, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim yang terdudi. Jadi Nabi Ibrahim ini panjang umur. Ada yang mengatakan 175 umur Nabi Ibrahim, ada juga yang mengatakan 200. Bahkan Nabi Ibrahim ini sawat ketemu cucu Nabi Yakub dan didoakan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ini anak Nabi Ishak. Nah, itulah sejarah singkat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak lagi kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi kita waktu kada mencukupi. Nah, di sini aja ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal wafian sabarataan. Mudah-mudahan kita hidup berberkah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat yang dituliskan di Rasulullah wa hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل